Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami kelompok 2 kelas 10G mata pelajaran sejarah, guru pengampu Bapak Hayul Faizi yang beranggotakan saya Akila Ora Putri dan teman-teman saya Muhammad Gani Arayani Nurani. Perkenalkan, saya Rahman Ufupara Karajina. Kenalkan, nama saya Mujadri Izani. Kami akan menyampaikan materi terkait dengan Kerajaan Tarumanegara. Mari simak penjelasan berikut. Beberapa hal penting yang perlu kita ketahui terkait dengan Kerajaan Tarumanegara adalah yang pertama adalah sejarah berdirinya Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara diperkirakan berdiri sekitar tahun 358 Masehi yang dibawakan oleh seorang tokoh yang berasal dari India, yaitu Jaya Singawarman. Jaya Singawarman datang ke Nusantara karena terjadi konflik di wilayah asalnya. Kemudian, ia menetap di daerah Jawa Barat, kemudian mendirikan sebuah kerajaan yang berkembang menjadi Tarumanegara. Tarumanegara berasal dari kata Taruma, yaitu nama sungai yang sekarang dikenal sebagai Sungai Citarum. Sungai ini memiliki peranan penting bagi kehidupan masyarakat, yaitu digunakan sebagai irigasi pertanian, transportasi, maupun perdagangan. Yang kedua adalah wilayah dan kekuasaan Kerajaan Tarumanegara terletak di wilayah Jawa Barat yang pusat pemerintahannya berada di sekitar daerah Bogor. Wilayah dan kekuasaan Kerajaan Tarumanegara ini meliputi wilayah Jawa Barat, Banten, wilayah di sekitar Jakarta, kemudian wilayah di sekitar Sungai Citarum. Letak yang strategis ini membuat kerajaan ini berkembang menjadi pusat pertanian maupun perdagangan. Yang ketiga, Kerajaan Tarumanegara. Menurut beberapa sumber sejarah, Tarumanegara memiliki 12 raja. Beberapa yang paling dikenal di antaranya, yang pertama, Raja Jaya Singawarman, yang dimana merupakan pendiri kerajaan yang memerintah pada tahun 358 sampai 382 Masehi. Lalu yang kedua, Raja Darmayawarman merupakan putra dari Raja Jaya Singawarman yang melanjutkan pemerintahan kerajaan. Dan yang ketiga, Raja Purnawarman merupakan raja yang memerintah pada abad ke-5, yang dimana pada masa pemerintahannya ini Kerajaan Tarumanegara mencapai puncak kejayaannya. Selain itu juga Raja Purnawarman dikenal sebagai pemimpin yang memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Hal ini bisa dilihat dengan saat dia membangun saluran irigasi untuk pertanian. Lalu yang keempat ialah sistem pemerintahan. Kerajaan Tarumanegara menggunakan sistem pemerintahan monarki, yang dimana sistem monarki yaitu sistem pemerintahan yang dimana pemimpin pemerintahannya ialah seorang raja. Raja memiliki beberapa peran penting, di antaranya yang pertama, raja sebagai pemimpin pemerintahan, yang kedua, raja sebagai pemimpin militer, dan yang ketiga, raja sebagai pemimpin agama. Hal ini dikarenakan raja dianggap sebagai wakil para dewa di dunia menurut kepercayaan Hindu. Yang kelima, kehidupan masyarakat Kerajaan Tarumanegara. Yang pertama adalah kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi masyarakat Tarumanegara itu dipengaruhi oleh beberapa aktivitas utama, yaitu perdagangan, pertanian, dan peternakan. Yang kedua adalah kehidupan sosial. Kehidupan sosial masyarakat Tarumanegara itu menggunakan sistem kasta, yakni Brahmana sebagai pendeta, Ksatria sebagai raja dan prajurit, Waisya sebagai petani dan pedagang, dan Sudra adalah sebagai pekerja. Yang ketiga adalah kehidupan budaya. Kehidupan budaya Kerajaan Tarumanegara itu dipengaruhi oleh budaya India. Hal ini dapat dilihat dari masyarakat
kerajaan Tarumanegara menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Dan yang terakhir adalah kehidupan keagamaan. Kehidupan keagamaan masyarakat di kerajaan Tarumanegara itu bermayoritas agama Hindu. Hal ini dapat dilihat dari prasasti yang memuji Raja Purnawarman sebagai wakil para dewa. Jadi tentang kerajaan Tarumanegara di berbagai hubungan dengan daerah lain. Kerajaan Tarumanegara memiliki hubungan dengan beberapa wilayah luar Nusantara. Catatan dari Faksiat menyebutkan bahwa wilayah Jawa memiliki kehidupan masyarakat yang cukup maju. Hal ini menunjukkan bahwa kerajaan di Jawa sudah dikenal oleh bangsa lain atau bangsa asing. Selain itu, Tarumanegara juga kemungkinan melakukan perdagangan dengan perdagangan dari India dan Tiongkok. Yang ketujuh ada peninggalan kerajaan Tarumanegara. Beberapa peninggalan penting dari Tarumanegara berupa prasasti antara lain prasasti Ciaruten berisi ucapan telapak kaki Raja Purnawarman. Yang kedua prasasti kebun kopi berisi gambar telapak kaki gajah. Prasasti Tugu menjelaskan pembangunan saluran air sepanjang sekitar 6.000 tombak. Prasasti Jambu, prasasti Pasir Awi, prasasti Muara Cianten, prasasti Cidang Hayang. Prasasti tersebut menjadi sumber utama yang menjelaskan sejarah Tarumanegara. Kesimpulannya adalah kerajaan Tarumanegara adalah salah satu kerajaan tertua Indonesia karena kerajaan Tarumanegara berdiri dari abad 4 sampai abad ke-7 Masehi, dan juga pendiri kerajaan Tarumanegara itu adalah Raja Jaya Sinawarman, dan kerajaan Tarumanegara mencapai puncaknya dan pada pemerintahan Raja Purnawarman. Kerajaan Tarumanegara memiliki pengaruh yang sangat besar untuk perkembangan sejarah Indonesia, terutama dalam bidang politik, ekonomi, budaya, dan agama. Nah, itulah tadi penjelasan terkait dengan kerajaan Tarumanegara. Semoga penjelasan kami dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.